kalau kalau kamu pukul adik, adik merasa sakit. Kalau kamu dipukul itu kamu sakit atau tidak? Nah, pasti dia akan jawab sakit. Terus kenapa kamu pukul adik? Kita tuntun coba, kita tuntun aja dia berpikir. Apa kita pukul adik? Akan adik juga bisa sakit. Iya, karena dia ambil mainanku. Misalnya kan begitu jawabannya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Ini Abdurrahman Mahmud, Kak. Dia termasuk pendengar setiata. Dia walaupun sementara di Masamba, dia Ya. usahakan ada waktu katanya untuk ikut andil dalam diskusi kali ini. Abdurrahman Mahmud, biasanya kami sapa dengan panggilan Aki. Pokoknya dari awal hingga akhir, tolong saya berharap Anda memberikan pertanyaan sebanyak mungkin. Baik, saya mulai nih, Kadi. Iya, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sebuah kesyukuran di hari Sabtu tanggal 15 ini. Kanda, biasanya saya panggil Kak Uli. Kalau yang tertulis biasanya saya menyebutnya Ayunda. Mauliah Mulkin Ayunda itu adalah panggilan buat kakak perempuan. Eh, Dulu, jadi beliau ini sudah tampil yang kali kedua dan saya yang memandunya terus. Kalau dulu memang sudah berjanji insya Allah akan melanjutkan. Kalau mungkin Kak Uli bertanya, kenapa sih saya dipanggil lagi? Sederhana Kak, banyak Fanta, kalau kata orang Fansta yang meminta untuk panggil Kak Uli lagi berbicara tentang berkaitan dengan keluarga. Eh, Pada kesempatan kali ini pada saat itu saya berpikir apalagi ya supaya Kak Uli bisa kita panggil. Pas bersamaan datangnya Pesona Sari Diri, saya berpikir kemudian kenapa tidak justru Metamorfosis Ibu. Jadi saya perlihatkan buku yang akan kita bincang. Dalam judulnya saya menggunakan diksi meracik bumbu. Mengapa bumbu? Karena bumbu itu pasti berbagai macam sudut pandang yang akan kita bincang. Makanya Kak Uli meracik bumbu metamorfosis ibu ini itu bagaimana? Itu akan kita coba elaborasi karena setelah saya membaca tuntas, saya mau mengatakan membaca tuntas buku ini mulai dari halaman ya kita sebutlah sampul sampai pada halaman terakhir pun saya baca Kak. Sampai pada persoalan riwayat ya tentang penulis. Uh, saya tidak akan berpanjang lebar berkaitan buku ini Kak, ataukah memperkenalkan diri Tak, yang pastinya bahwa teman-teman kalau mau mengenal Kak Uli, silakan datang ke Paradigma Ilmu di Pak Bentengan sana, kemudian beli bukunya, dan saya takjub banyak hal. Saya akan susun secara terperinci Kak, berkaitan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, tapi termasuk masalah kebahasaan, betapa tertib Tak, betapa tertib sekali dalam persoalan ejaan. Saya bahkan kadang berpikir bahwa mengapa tidak kita yang menjadi guru saya dulu atau dosen saya mengajarkan khusus masalah bahasa Indonesia. Tapi kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana Kak. Mengapa buku yang berjudul Metamorfosis Ibu ini itu menjadi judul? Jadi mengapa diksi Metamorfosis Ibu? Terlepas kalau saya baca di halaman berapa tadi itu, ini salah satu bagian dari judul dalam esainya Kak Uli ini, yang kalau tidak salah diterbitkan oleh Tempo, kalau tidak salah Kak ya. Nah, mengapa diksi Metamorfosis Ibu yang menjadi pilihan dari Kak Uli? Silakan Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Metamorfosis Ibu itu adalah judul artikel pertama saya
yang diterbitkan oleh koran Tempo. Kalau tidak salah, ya itu tahun 2018. 2000 berapa ya? 2000. Saya 2016. Kak. Saya 17 kalau nggak salah, Kak. Sabar dulu. Sekitar itu. Terus, Kak? Ya, jadi waktu itu Tempo belum ditutup ininya penerbitannya. Dan juga ketika itu kelas menulis lagi aktifnya. Jadi begini, Kak Sul pertama kali mengirim tulisan ke Tempo. Itu atas inspirasi dari Muhari. Oh, Kak Muhari. 2015, Kak, ya? Tahun 2015 ternyata. Oh iya, sekitar itu. Sudah lama berarti ya. Iya, Kak, 5 tahunan. Iya. Waktu itu Muhari sering mampir ke rumah. Kalau pagi dan dia tidak ada ide menulis, dia singgah di rumah. Pagi-pagi, setelah antar anaknya, si Inah itu ke Unismu. Kalau nggak salah Inah SMP. Dia sekolah di Unismu. Rumah itu selalu dilewati kalau pagi pulang dari sana. Lewat, maka beloklah dia belok kiri ke Alauddin 2. Masuk ke rumah. Kadang-kadang kalau itu pintu tertutup, dia juga mungkin tidak ketuk, dia cuma gantung kue di di pegangan pintu atau di pagar, di WA, atau kadang juga dia tidak bilang apa-apa, dia pergi saja begitu setelah singgah dan tidak ada orang. Ya, jadi itu rutinitas yang biasa Muhari lakukan, mampir meskipun tidak setiap hari. Ngobrol sama Kak Sul, akhirnya Kak Sul mulai menulis di Tempo. Menulis pertama kali dia masih sendiri, cuma kita ini anak-anak kelas literasi itu mulai penasaran juga karena di Tempo itu koran Tempo waktu itu bergengsi sekali. Bergengsi kenapa? Karena tidak gampang masuk tulisan ke sana. Tidak mudah itu menulis, tidak seperti misalnya saya pernah di Fajar sejak tahun berapa 2000 lebih mundur lagi lah 2010 mungkin saya nulis di Fajar, dan pertama kali juga saya terbit di Fajar itu waktu baru nikah tahun 93 masih pakai mesin ketik. Jadi tulisan pertama saya terbit di media cetak itu tahun 93. Baru menikah dan lagi hamil. Judul tulisan saya waktu itu lucu juga. Terkesan, aduh apa adanya. Biasa masih ingat judulnya. Sepintas keluarga Islami, apa pendidikan keluarga Islami, begitu judulnya. Di Fajar waktu itu. Kak Sul editor. Kak Sul yang periksa-periksa. Ya kan? Oh iya. Idenya atau apa, tapi mungkin di struktur logika masing-masing setiap paragrafnya dan menutup kadang dengan kata-kata. Ya, kirimlah kita masukkan ke dalam amplop ke Fajar. Ini mundur ya, belum masuk ke metamorfosis. Iya Kak, iya. Pertama pengalaman menulis saya yang terkirim ke Fajar media cetak. Selanjutnya agak-agak kosong, nggak menulis di situ. Lama baru mulai menulis lagi di Fajar. Lagi-lagi media satu-satunya waktu itu yang terkait menulis adalah Fajar, koran media cetak Fajar. Betul. Meskipun kadang-kadang ya tahulah, nggak usah cerita tentang dan Iya Kak. Cetak Fajar. Nah kembali ke koran Tempo Literasi, dia muncul kan. Terus Kak Sul saya lihat menulis, dan Kak Sul itu saya bilang sama dia, kita itu memang cocok sekali motivasi orang. Karena kalau dia lihat bibit, dia pasti ocok-ocok terus atau ajak terus untuk ayo menulis. Tidak ada yang, udah ada yang lalu saya ngobrol pagi-pagi. Kita memang cocok membangkitkan itu tunas-tunas muda untuk menulis, ya untuk bergerak, untuk apa saja. Nggak berhenti. Ketemu orang pasti itu. Pasti dia ingatkan bagaimana tulisannya sudah sejauh mana, apalagi begitu. Jadi karena itu juga saya kemudian mencoba menulis di koran Tempo itu. Judulnya Metamorfosis Ibu. Karena saya berpikir begini, saya selalu percaya dan
ya percaya pada sebuah proses perubahan dari yang mungkin buruk menjadi lebih baik atau dari yang baik menjadi jauh lebih baik. Terus saya menisbahkan itu kepada sebuah kata metamorfosis, perubahan. Siapapun bisa lakukan, dan kita harus percaya karena belajar atau karena usaha apapun yang memotivasi dia untuk melakukan itu semua. Orang yang paling nyata saya lihat itu ya di Kak Sulhan juga sih, termasuk orang tua yang tadinya buta-buta lah tentang parenting atau apa, tapi karena dia mau belajar, mau mendengar, dan mau berubah, ya dia bisa jalan bareng sama maunya saya di konsep parenting yang saya mau bangun. Nah, kembali juga bahwa kami saling percaya, dia menggarap bidang apa, konsentrasi atau kapasitas keilmuannya di mana, dan saya di mana. Dan kita saling menghargai, saling mengisi. Jadi metamorfosis itu saya pilih. Metamorfosis Ibu, tulis, sekian persyaratan untuk menulis ke Koran Tempo, minimal 700 atau 800 kata, saya lakukan itu. Meskipun ya, behind the story-nya, ini metamorfosis Ibu, saya salah mengumpamakan sebuah kupu-kupu dari ulat ke pompong, apa urut-urutannya kesalah saya. Ime itu sabar, Ime itu dia perbaiki, dia kan editornya di situ, dia ubah sedikit dan dia betulkan urut-urutan yang seharusnya seperti apa. Jadi dari kepompong ya atau ulat kepompong, ulat, kupu-kupu. Saya ulat saya jadi lupa sendiri apa yang saya tulis di dalam. Saya ubah itu terus itulah yang, tapi judulnya dia tidak ubah, tetap si Metamorfosis Ibu. Tayanglah di Koran Tempo itu. Tayang di Koran Tempo, alhamdulillah senangnya bukan main. Karena berhasil lolos ke sana. Karena setahu saya mungkin ada beberapa teman juga yang berusaha menulis tapi tidak cukup persisten untuk mengulang atau berusaha tembus ke sana. Dan mungkin mencobanya lagi, saya alhamdulillah bisa lolos masuk ke sana. Ke Tempo itu. Terus kemudian menyusul tulisan-tulisan selanjutnya, ada 3 tulisan saya di Koran Tempo sebelum dia tutup. Metamorfosis Ibu, Mendengar dengan Wajah, apalagi ya satu ya, saya lupa. Ada di buku kok. Ada di buku, Kak. Iya, ada di situ sumber terbitnya gimana. Dan itu cukup membuat saya percaya diri untuk menulis secara esai, model-model esai seperti itu. Ya kan model penulisnya ini ya, how to begitu, tips, cenderung kayak mengarahkan atau cerita betul. Ya, pengalaman, atau berharap orang tuh seperti ini loh caranya menangani. Kayaknya mau langsung to the point, ke dalam inti masalah. Tidak suka berkelok-kelok. Nah, kan kalau tulisan-tulisan yang mungkin esai, harus melalui rute-rute seperti itu. Saya sendiri itu kemudian untuk mengasah kemampuan menulis esai saya rajin baca bukunya. Judulnya itu Permata Hati, Permata Rumah Kita, karangannya Miranda Risang Ayu. Miranda Risang Ayu, pernah dengar? Miranda Risang Ayu ini mu'alaf dari Bali, kalau tidak salah. Dia seangkatan dengan Pak Haidar Bagir atau Ihsan Ali Fauzi, kayak begitu, pengarang-pengarang nisan. Itu dia penari internasional kalau Miranda itu. Bagus tulisannya. Cara menulis esai tentang parentingnya saya suka. Saya sangat mengidolakan penulis itu. Saya tidak tahu apakah sekarang masih menulis atau tidak. Yang jelas begitulah prosesnya ini. Saya kemudian bisa menulis secara esai karena setahuku saya menulisnya itu banyak kan kalau di artikel ya, selain juga lebih pendek, ini juga modelnya itu tidak model-model esai, model yang dipersyaratkan oleh Koran Tempo itu. Nah, kemudian kenapa Metamorfosis Ibu menjadi buku itu punya Alto, penerbit. Dia itu dia bilang dari sekian artikel yang kita tuangkan atau mau jadikan buku,
Ini kayaknya Metamorfosis Ibu paling cocok untuk menjadi judul cover bukunya. Jadi judul buku lah ini dia, Metamorfosis Ibu ini. Untuk buku kedua saya sebenarnya ini. Buku pertama itu kan Dari Rumah untuk Dunia. Iya. Dan ini buku kedua. Itulah yang menjadi judul buku Metamorfosis itu. Menjadi salah satu artikel yang ada di dalam buku ini. Nggak tahu alasannya apa, tapi saya percaya Alto itu sangat piawai dalam hal memilih judul dan juga ini desainnya banyak orang memuji lah desain bukunya. Saya pun demikian Kak. Salut, memang nilai estetisnya Alto itu luar biasa memang. Perpaduan warna-warna pilihannya juga, terus desain ini ya, layout covernya. Iya, covernya Kak, sampul. Kak, memang agak berbeda model tulisan Tak dengan Kak Sul. Kak Sul itu kesukaan saya adalah dia selalu memulai dengan sebuah cerita, apakah itu fiksi ataupun non fiksi. Jadi kita diantar dengan sebuah cerita dan kemudian pesan itu pun nantinya akan tersampaikan dengan sendirinya. Oh, begini loh yang dia maksud Kak Sul. Pun ada sebenarnya Kak yang kita punya, makanya saya nanti tolong dijelaskan Kak atas pembagian, karena di sini ada 4 bagian yang kita kemudian coba petakan. Entah kita yang petakan atau mungkin lagi Kak Alto atau siapa gitu. Kalau Kak Sul itu kan dia pakai ada dari 4 bagian itu kemudian dia memetakan dengan ada beberapa persona diri, apalagi gitu kata persona apa gitu. Nah, kita memetakan atas 4 bagian. Semoga Kak Uli bisa menjelaskan kepada kami atas 4 bagian itu. Termasuk saya juga mau ya ada misalnya bagian pertama Kak. Saya ketertarikan saya bagian pertama itu langsung di situ entah siapa yang menempatkan posisi ini Kak. Posisi pertama aku pun terisak seperti ayah Arun Gandhi. Cerita yang saya secara pribadi kan tidak pernah mendapatkan cerita itu, dan dari buku ini saya mendapatkan cerita yang wow. Mungkin satu kata itu saja yang cukup merepresentasi dari tidak ada alasan saya untuk menuntaskan buku ini gitu. Sekali lagi Kak, aku pun terisak seperti ayah Gandhi. Kemudian kita mulai dengan anak dan gawai, anak dan sekolah, anak-anak hilang. Sepertinya memang kita memetakan berdasarkan urutan usia atau apa gitu Kak. Tolong diceritakan lagi Kak berkaitan dengan pemetaan buku Tak. Jadi sebelum masuk ke atau saya jawab saja ya sesuai pertanyaan. Mungkin nanti ada bagian lain juga yang akan mengarahkan saya untuk menjawab itu. Pemetaan ini Kak Sul yang bikin, dia yang bagi-bagi begitu, kelompokkan bagian 1, bagian 2, bagian 3, 4. Sepertinya Kak Sul mungkin untuk pembagian itu dia punya pertimbangan sendiri. Tetapi kalau kita lihat secara langsung ini abjad pastinya juga. Mulai dari huruf A. Judulnya dari A. Kayaknya mengacu ke situ saja, karena kalau tidak berdasarkan itu dia pasti akan tumpang tindih kalau kita punya dua alasan untuk digabungkan. Kayaknya itu yang jadi pertimbangan. Abjad saja. Urutan abjad dari A, mulainya berakhir di... Oh iya. Bagian 1, 2, abjad Kak ya. Bagian 3, 4, begitu lagi. Oh iya. Iya, sampai bagian 2 dia berakhir di S. Iya. Dan mulai bagian 3 ke 4 dia gabung. Tapi enggak juga sih kayaknya ini bagian 3 dan 4. Ada 1 dan 2 saja sih. Oh 1 dan 2. Betul Kak, betul. Mulai dari abjad A. Oh iya. 3 dan 4 lebih kepada
Oh, Saya tiga itu tetap A sampai ya seterusnya, Kak. tetap Betul-betul, oke. sepertinya juga begitu. Ya. Itu dasari bagian itu saja. Terus sumber tulisan, saya jawab ya sebelum ditanya. Iya, Kak. Iya. Iya, 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 iya. Nasib, Kak. Tulisan itu dari, ya itu tadi dari koran cetak, kemudian media online. Di sini ada Edu News. Saya juga pernah menjadi kontributor di Edu News. Asuhannya Kasman. Mungkin ada Kasman Oh, ya, iya, lagi iya. download kayaknya. Iya, tadi, Kak. Ada. Ya, di Edu News itu kami waktu itu diminta untuk menjadi kontributor. Kalau Kak Sul setiap Senin, saya setiap Kamis menulis di Edu News waktu itu. Ya kayak puasa Senin Kamis lah diistilahkan, kayak pembagian saya sama Kak Sul waktu itu di Edu News. Lalu selain di Edu News ada juga kalau literasi. Sudah pasti dia cukup banyak. Kemudian di koran cetak lagi itu Fajar sama koran Tempo. Karena saya belum pernah menulis kemana ini, ke Tribun, belum pernah. Pernah ngirim, tapi sudah itu tidak mengulang lagi Tribun Timur. Yang paling sering saya menulisnya di media Fajar, media cetak Fajar. Fajar, iya. Ya. Fajar lebih kan sama ini. Ya lebih sudah pernah, ya tidak tahu apa alasannya membuat tulisan saya, mungkin karena sudah ada data, ada data penulis. Saya tidak tahu apa sebabnya. Yang jelas saya lebih mudah menulis ke sana, lebih mudah masuk tulisannya ke Fajar. Ya selebihnya banyakkan di Kala Literasi. Kalau literasi itu sendiri ada kolom parenting namanya. Jadi tugas saya menulis. Iya, saya pikirnya kayak semacam esai. Satu saya punya kolom parenting tersendiri, tapi aduh saya merasa bersalah, kira-kira jarang menulis. Itu karena tahulah kalau kita lagi sibuk pada sesuatu itu biasa yang lain tuh jadi longgar-longgar lagi disiplin menulis. Saya sadari itu, makanya kadang Kak Sul juga dia kadang kita cerita, dia bilang meminta teman A, B untuk menyumbang tulisan, tapi kalau saya bilang lihat aktivitas misalkan dia berbisnis atau dia punya konsentrasi yang lebih menyita waktu energinya, kecil kemungkinan dia bisa menulis, kecil. Saya rasakan, saya bukan seorang pebisnis yang yang fokus kepada usaha yang besar atau apa, tetapi kapan itu banyak hal yang harus kita kerjakan dalam waktu bersamaan, itu pasti ada yang terkorbankan. Dan menulis adalah hal yang paling mudah untuk dikorbankan. Karena ketika kita sibuk, kita jadikan alasan mood sebagai sesuatu yang mendorong kita untuk bisa menulis, lalu mood itu tidak muncul-muncul, maka ya itulah menjadi alasan terbesar kita untuk tidak menulis. Nah, jadi kadang-kadang kalau saya bilang orang mau menjadi seorang penulis yang konsisten, tetapi dia belum menjadikan ini sesuatu yang nomor satu prioritas, maka siaplah dia untuk digeser. Digeser oleh aktivitas yang lebih penting menurut dia. Nah, sekarang saya juga menyadari. Kak, ini ada langsung betul Aki memenuhi utangnya Kak sama saya. Dia bertanya, berarti sebenarnya ini pertanyaan yang mau saya ajukan setelah mengapa diksi Metamorfosis Ibu. Tabe, apa garis besar buku Metamorfosis Ibu dan tujuan dibuatnya buku ini, Kak? Itu pertanyaannya, Kak. Tujuan dibuatnya buku ini, Kak. Garis besarnya menceritakan tentang, sebenarnya ini kumpulan tulisan saya selama beberapa tahun. Jadi bukan. Jadi sekedar bocoran, kalau teman-teman mau menerbitkan buku, rajin saja menulis. Rajin menulis, dan itu akan ada, atau kita sendiri mungkin akan suatu waktu tiba suatu waktu nanti kita mau mengumpulkan dan menjadikan itu buku, maka jadilah buku. Menulisnya mungkin per minggu satu kah, sebulan satu kah, tergantung ritmenya kita. Itu suatu waktu kita bisa kumpulkan menjadi beberapa puluh tulisan, bisa menjadi sebuah buku. Pengalaman berinteraksi dengan anak-anak sendiri maupun anak-anak orang lain.
Kenapa anak-anak sendiri? Sana saya punya 4 anak yang sejak belum lahir saya sudah siapkan konsep pendidikan yang seperti apa yang saya mau tanamkan ke mereka. Sebelum mereka lahir sudah siap itu di kepala. Ini nanti bagaimana akan seperti apa mendidiknya, memperlakukannya dan seterusnya. Lalu selain anak sendiri, saya juga kan mengajar di TPA, mengajar mengaji anak-anak usia SD, dan juga saya punya tempat les anak mengajar membaca anak usia 5 tahun sampai 15 tahun ada. Percaya. Anak 15 tahun belum lanjut baca. Dan itu saya tangani sekarang. Ya, jadi dia mau masuk SMA, dia mengalami kendala dalam membaca dan menulis, terus carilah tempat yang bisa menerima atau wadah dia bisa belajar secara nyaman. Dia dengan saya. Sekarang sudah 1 bulan mengajar itu. Jadi lalu apalagi ya, anak-anak sekitar juga, karena di sekitaran rumah selain itu tadi ada TPA dan SD juga, jadi penuhlah dengan rumah, dengan anak-anak yang berkeliaran di sekitaran rumah. Nah, itu yang kadang menjadi pengamatan saya sehari-hari, itu yang jadi besar dari inti-inti cerita saya di sini. Oh ya, salah satu juga kegiatan yang tertuang dalam buku ini adalah berapa waktu yang lalu ya, 3 tahun yang lalu, saya menjadi mitranya Yayasan Kala. Yayasan Kala itu punya program memberdayakan masyarakat pedesaan dengan memberikan mereka pencerahan tentang kepengasuhan. Jadi orang tua itu di desa-desa dikumpulkan, kemudian kita berikan pelatihan, berikan arahan-arahan, itu alhamdulillah setahun berjalan bersama mereka. Itu semua saya tempat daerah yang didatangi, Bone, Malino, saya lupa lagi daerah yang mana lagi. Dan itu saya tuang, catatan itu saya tuangkan ke dalam buku ini, ke dalam tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini. Lalu di sini juga ada beberapa sih tulisan tentang, saya menghadiri seminar. Waktu itu ada namanya Siameo Cecep, pembukaan salah satu lembaga ASEAN yang melibatkan pendidikan juga. Saya salah satu orang yang diundang karena pemerhati pendidikan. Saya diundang sama orang yang di Dinas Kota. Saya hadir, terus saya tulislah semua apa yang saya alami pada saat menghadiri ini, seminar pembukaan ini. Lalu tujuannya saya menulis buku ini adalah mentransfer pengetahuan kepengasuhan atau parenting kepada setiap orang yang membacanya. Dari beberapa testimoni yang diberikan oleh teman-teman yang sudah baca, mereka ada yang seperti misalnya di Bantaeng, Ibu Ate, tidak apa-apa ya sebut nama ya. Sebut saja Kak, sebut saja. Itu dia waktu mengalami masalah dengan anaknya, misalnya anaknya usia SD, ada bertengkar kecil-kecilan lah, ada ala anak-anak begitu. Lalu dia ingat dalam buku saya ada menceritakan tentang itu, dia baca dan dia praktekkan ke anaknya. Ya alhamdulillah dia merasa mendapatkan solusi dari hasil membaca itu. Terus juga ada yang lain, mereka mendapatkan, intinya mendapat jawaban dari masalah sehari-harinya dengan membaca buku ini. Meskipun ekspektasi saya sih sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk dengan saya menulis di sini, karena saya pikir saya bukan tidak terlalu bersih tips ini buku, hanya pengalaman. Tetapi mungkin dari pengalaman yang lekat dengan keseharian kita itulah, maka orang-orang juga merasa, mengapa tidak kita mencoba tips yang ada di buku misalnya, atau pengalaman itu, atau bahkan cara berpikir saya itu terbaca dari tulisan-tulisan ini. Satu hal sebenarnya juga yang saya mau bilang lewat tulisan ini adalah, mendidik itu perlu dengan cinta persuasif, tanpa kekerasan. Makanya juga
itu dibukalah dengan cerita itu. Aku pun terisak seperti ayah Arun Gandhi, karena di situ cocok juga penempatannya, karena ingin menekan betul bahwa tolong kalau ingin mendidik anak itu didik diri sendirilah. Jadi yang paling keras perjuangannya adalah bukan mendidik anak-anak, tetapi bagaimana kita didik diri kita gitu, supaya bisa seperti apa yang kita inginkan ke anak-anak. Itu sebenarnya kalau sederhana sekali. Nah, kenapa kita lebih condong atau cenderung untuk anak-anak yang kita mau ubah? Karena kita berpikir anak-anak itu mudah untuk diatur, mudah patuh, mudah diperintah. Nah, padahal sebenarnya filosofinya bukan di situ. Ini kenapa juga di sini ada judul bahwa anak-anak itu mendengar dengan bukan itu, ada judul sebentar, saya lupa. Yang jelas di situ saya mau bilang, anak itu melihat apa yang kita mendengar dengan telinga. Bantu saya dulu, saya di mana ya? Saya cari. Dengar dengan wajah. Yang berkaitan apa tadi kita bilang, Kak? Bagaimana itu kita mendidik anak-anak melihat dengan contoh, bukan mendengar dengan telinga. Tidak judul seperti itu ya. Ini karena kasihkan membaca terus, Kak. Termasuk saya yang membuat saya semakin tertarik juga, Kak. Saya juga lupa bagian apa judulnya. Saya baru sadar bahwa ada bukan kesalahan sih, kekeliruan dari orang tua saya ketika melakukan pemetaan terhadap anak. Pemetaan yang saya maksudkan adalah kadang kalau anak yang paling sulung, itu saya tidak pernah sangka, Kak. Dan kita kemudian jelaskan di buku ini bahwa tolong jangan dibeda-bedakan antara anak sulung misalnya dengan adik-adiknya. Atau misalnya si bungsu, mengalah kau nak sama adikmu, kotoseng yang paling tua. Di buku ini kemudian menjelaskan, ternyata memang betul bahwa anak pertama itu berpotensi juga ada semacam kejengkelan, kan? Bahkan mungkin sangat potensial untuk memiliki kebencian terhadap pernyataan dari orang tuanya, Kak. Saya butuh penjelasan itu lebih detail, Kak. Tentang beban menjadi anak tertua, begitu maksudnya mungkin. Iya. Atau kenapa orang tua selalu seperti itu? Iya, kurang lebih seperti itu anunya, Kak. Kalimat yang dilontarkan oleh nak mengalah mau sama adekmu, kekotoseng yang tua. Kan biasa kalimat-kalimat demikian yang sering keluar dari orang tua supaya anak sulung dan adik-adiknya itu kemudian tidak bertengkar lagi. Padahal misalnya barangnya si kakak, sementara adiknya mau ambil, dan kemudian keluarlah kalimat sebagai anak pertama mengalah mau kena kotosem paling tua. Itu kan terkadang kita menganggap itu hal yang biasa, tapi ternyata boleh jadi ada kejengkelan yang termaktub dalam diri sang anak sulung itu, Kak. Si anak. Nah, itu ya sempat saya baca, saya lupa judulnya apa di dalam sini, Kak, dan saya langsung tergugah, oh iya, jangan sampai nih kekeliruan juga dalam pengajaran yang dilakukan oleh orang tua kita selama ini. Betul, iya. Ya, itu satu benar, itu kekeliruan menurut saya ya, dan mungkin juga teman-teman juga yang pembaca buku-buku parenting juga tahu bahwa itu salah ya. Karena orang tua tidak mencoba memahami. Pertama, salahnya di mana? Orang tua tidak mencoba memahami perasaannya anak dulu. Bahwa menjadi anak yang disuruh mengalah itu, atau menjadi anak yang punya perasaan kesal itu bagaimana rasanya? Kesal karena si adik suka merebut misalnya, atau karena si adik suka dimenangkan oleh orang tuanya, itu kan jengkel. Perasaan jengkel itu pertama ketika ada masalah harus dulu empati dulu, mestinya diterima si anak dari orang tua, bahwa diakui, diterima perasaannya dulu si anak itu, bahwa ya benar itu anak punya perasaan seperti itu, punya perasaan kecewa, sedih, kesal. Diakui, diterima dulu oleh orang tua. Orang tua kita itu harusnya, tapi yang terjadi orang tua tidak begitu, malah dia langsung kasih solusi.
Jadi banyak sebenarnya tersirat di sini pembelajaran dari kasus yang kita cerita itu. Betul. Pertama salahnya anak tidak diterima perasaannya oleh orang tua. Kedua, orang tua di situ cenderung langsung mengevaluasi. Dievaluasi sama orang itu tidak nyaman. Apalagi oleh orang dewasa, oleh orang tua kita, ya. Terus ketiga disalahkan. Setelah dievaluasi kita disalahkan. Mengalah mau kok berarti kok salah. Berarti kok harus berarti salah kok kalau kau tidak mengalah. Makanya kau harus mengalah supaya kau benar. Itu kira-kira seperti itu yang diinginkan orang tua dan kata-kata itu. Nah, itu sesederhana itu masalahnya saja. Itu perlu pemaparan panjang untuk menyadarkan bahwa tidak begitu. Kalau kita melihat anak-anak, si adik misalnya suka mengusili kakaknya, nah apa yang harus dilakukan? Nah, harusnya kan di situ orang tua ketika misalnya mendapati anaknya si kakak sama si adik ini berantem atau beradu pendapat, kakaknya mengadu. Orang tua harus mengiyakan dulu. Oh, kok sedih nak? Oh, kok tidak suka? Kok dikasih begitu, Pak? Adek, kenapa Ki adek? Misalnya, adek ganggu Ki. Misalnya, ya didengarlah beberapa detik. Itu sudah nyaman. Nah, terus kalau misalnya, jangan dulu. Didengar begitu sudah membuat anak itu, bisa saja dia tiba-tiba pergi. Pergi Kak main deh, Mak. Kayaknya nggak masalah nih. Biar kasihan adek, begitu masih kecil. Karena sudah perasaannya itu. Jadi anak tidak butuh solusi, dia butuh diterima perasaannya. Nah, nanti kalau tidak mempan itu, baru mungkin dia bertanya. Tapi jarang anak-anak itu bertanya. Mau di apa itu? Sebaiknya bagaimana itu? Adek atau saya harus bagaimana? Jarang. Tetapi orang tua kan sok tahu. Orang tua, jangan kok begitu, nak. Kok harus mengalah? Anakmu, adekmu itu kan masih kecil. Kok sudah pas berapa, Mi? Langsung kasih solusi. Tidak mencoba memahami, mendengar. Itu. Nah, ini kayaknya bagus sih, itu di mendengar dengan wajah. Nah, mendengar dengan, tapi boro-boro. Nggak usah lah mendengar dengan wajah. Mendengar normal mau dulu. Mendengar normal mau dulu, itu sudah cukup. Tapi kan tidak begitu yang terjadi. Orang tua malah belum mendengar, kasih nih solusi, kasih nih arahan. Nah, anak-anak bukan di situ. Kebutuhannya tidak sesederhana itu. Tapi kalau kita paham, aduh asik sekali. Kecil masalah itu dalam rumah dengan anak. Kalau mengerti, tapi sampai detik ini saya masih prihatin karena orang-orang merasa tidak terlalu butuh dengan parenting mungkin. Kenapa saya bilang begitu? Karena lagi-lagi tidak nampak lah gregetnya kalau mereka benar-benar serius mau belajar tentang pengasuhan. Ini Kak, perundungan. Ya, saya ambil dulu Kak, ada dua judul yang sama, jadi kita kayak ceritanya anak dan sekolah, itu 1 dan 2. Di bagian pertama itu Kak, otokritik tak terhadap sekolah, itu yang pertama. Kemudian setujukah kita Kak bahwa tempat yang sangat potensial terjadinya perundungan atau pembulian itu di sekolah Kak? Ini sekaligus bertambah pertanyaannya Ratu Bulkis Kak. Ini termasuk orang yang fans Kak gitu. Kalau kakaknya sering pukul adiknya, bagaimana bagusnya jalannya Kak? Ini ada Kak Aswati, namanya Tiwa Salasa. Menarik. Ini tolong Kak, terserah kita mau ambil dulu pertanyaannya Ratu Bulkis, kemudian pertanyaan saya, karena memang hal yang paling fundamental di luar dari rumah, ini yang kemudian kadang merusak sistem atau konstruk bangunan yang sudah ada di rumah. Ketika dia di luar, tiba-tiba dapat sebuah kondisi, loh saya di rumah tidak pernah dikasih begini. Perundungan-perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya, ini kemudian kadang
ya anak-anak yang takut mungkin tidak berbicara kepada orang tuanya dan seterusnya. Ini ada komentarnya lagi, Ratu Bulkis, kebetulan ada 2 ponakanku di rumah, Kak. Oh ya, jadi Iya. Kita jawab Ratu dulu dia Bulkis ya. ini sering menjaga kemenakannya, Kak. Jadi Iya. bahkan dia video kemudian dia jadikan status. Itu katanya, Kak. Bagaimana kalau kakak yang sering memukul adiknya? Solusinya kira-kira bagaimana, Kak? Ya, kita nggak tahu ya umur berapa mereka. Tetapi pertama, reaksi kita dulu sebagai orang dewasa yang lihat itu kejadian, biasa saja. Yeah. Biasa, dan kita responnya juga biasa. Responsnya biasa juga kalau melihat itu. Kalau misalnya kadar baku pukulnya masih ringan, baku ganggu biasa, kalau sebagai orang dewasa kita tidak tahan untuk melihat yang begitu, kita boleh bergeser, tinggalkan ruangan itu. Misalnya ke dapur kah, atau ke kamar lain, ruangan lain, ya biarkan itu anak baku selesai sendiri dengan sesamanya, dengan adiknya misalnya. Karena biasanya pertengkaran itu sendiri tanpa keterlibatannya orang tua. Tetapi kalau misalnya kadarnya sudah serius atau tidak berhenti, kita bisa lerai. Kita panggil berdua. Kenapa Ki? Kenapa Ki baku pukul misalnya? Ada apa ini? Ayo cerita. Apa kan pada cerita semua. Nah, kita lemparkan pertanyaan ke mereka. Oh, sebelum lemparkan ya kita maklum dulu. Oh, begitu masalahnya. Oh, jadi kakak itu kakak itu misalnya lagi main Lego misalnya. Terus adik mau juga main begitu. Jadi kita mencoba menafsirkan dengan pengamatan kita apa yang terjadi dan mengkonfirmasi ke anak-anak. Karena anak benar seperti itu, ya meskipun kita tidak bertanya secara baku benar seperti itu, ya tidak. Tetapi dengan kita mencoba menceritakan atau mengambil kesimpulan, anak kan akan jawab, iya begitu nih, lagi main terus adek mau juga main, kan akhirnya dia akan mengadu karena kita mengundang mereka untuk bercerita. Nah, biasanya kalau sudah cerita begitu, kita dengar, langkah ketiga kita lempar lagi. Nah, kira-kira kalau sudah begitu, ayo, bagaimana jalan keluarnya? Kita lempar ke anak-anak itu, tanya. Atau bagusnya bagaimana, supaya kalian tidak berantem, tidak berkelahi, tidak berpukul, ayo. Enaknya bagaimana? Nah, itu biasa banyak keajaiban-keajaiban itu muncul. Mungkin adiknya kasih saran begini, atau kakaknya kasih saran. Kan enak. Kah? Tidak perlu kita selalu turun tangan sebagai Kak, umurnya 4 sama 2 tahun. Jadi umurnya kakak yang sering memukul itu umur 4 tahun, adiknya yang 2 tahun. Cara melayaninya itu, Kak. Iya. Tapi kalau kakaknya misalnya kita amati memang suka mukul, wah itu perlu ditangani serius itu si kakaknya. Panggil, terus tegur saja. Bilang, kalau kamu pukul adek merasa sakit. Kalau kamu dipukul itu kamu sakit atau tidak? Nah, pasti dia akan jawab sakit. Terus kenapa kamu pukul adek? Kita tuntun aja dia berpikir. Apa kita pukul adek? Akan adek juga bisa sakit. Iya, karena dia ambil mainanku. Misalnya kan begitu jawabannya anak-anak. Nah, terus kalau diambil mainan kita bisa langsung pukul begitu. Kita coba flashback ke dia. Seandainya misal dia perlakuan seperti itu, bagaimana rasanya? Itu salah satu tips. Jadi si kakak biasanya punya jawaban atau dia akan sadar pelan-pelan kalau kita tegur, kita ingatkan kalau sakit mukul itu sakit dan kalau dia dipukul mau atau tidak. Kira-kira bagaimana pemecahannya atau besok-besok kalau misalnya adik begitu apa yang bagus yang kita lakukan? Kita kasih tahu atau bagaimana? Nah, anak-anak kan itu tadi balik ke solusi yang saya jelaskan tadi bahwa bisa saja dia akan munculkan itu. Saya maunya adik punya mainan sendiri, misalnya. Oh begitu. Kalau begitu nanti deh kita coba belikan adik ya mainan juga. Nah, jadi dari sejak anak masih 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya kita sudah ajak untuk berpikir secara sederhana sehingga muncul kesadarannya. Anak-anak kan
malu juga itu kalau misalnya dia sudah mengiyakan untuk tidak begitu, terus dia begitu, terus dia langgar. Dia punya rasa tidak enak juga. Asal kita balik lagi ke tadi itu prinsip memperlakukan mereka sebagai, menghargai mereka sebagai anak-anak yang memang berharga, sebagai orang yang sudah bisa diajak berpikir. Nah, apa keuntungannya kalau kita kecil-kecil seperti ini ke mereka? Anak itu jadi mudah diatur. Kita tinggal ingatkan, kita tinggal colek sedikit saja, kesadarannya dia ingat. Asalkan kita itu tadi, bahwa kita hargai. Kita jangan larang begitu, kita tiba-tiba ambil barangnya, pakai dulu nah barangmu, pakai dulu ini, misalnya mainannya sambil dulu, atau pulpennya, atau apa barang-barang yang dia lagi asik mainkan, terus kita tiba-tiba sebagai orang dewasa merasa punya otoritas, kita ambil begitu saja tanpa izin, atau tanpa belum sempat dia jawab, kita sudah ambil. Pinjamkan dulu nah adekmu, kita langsung ambil, memindahkan itu barang ke adeknya tanpa izinnya. Nah, jadi itu harus timbal balik, kita hargai dia, dan kita setelah kita menghargai anak, maka anak barulah kita di situ bisa berharap dia akan menghargai kita juga. Jadi ada saling penghargaan akan muncul dari interaksi sehat seperti itu. Kira-kira menjawab ya? Nyambung dengan pertanyaannya lagi Kak Abdul Rahman Mahmud ini kayaknya para jomblowers ini yang menyerang kita Kak hari ini. Tapi sedikit menyentil, Kak, waktu tak tinggal 7 menit, Kak Di. Tapi sedikit menyentil parenting, Kak. Menarik tentang komunikasi dengan anak. Apakah harus menjadi anak-anak untuk bisa memahami dan berkomunikasi baik dengan anak? Artinya kalau usia-usia 2-3 tahunan, Kak, apakah kita harus memakai bahasanya mereka atau bagaimana katanya itu, Kak? Nah, kurang lebih seperti itu mungkin maksudnya, Pakai bahasa kita saja. Jangan kita ikut ada. Mau mimik cucu atau mau minum, mau mamam. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang tidak jelas. Pakai saja bahasa yang biasa kita hari. Meskipun anak itu tidak bisa bilang R, jangan kita ikut bilang, tidak bisa bilang R. Ikut cadel. Iya. Harus mengatakan yang benar supaya anak tahu bahwa itu yang adalah yang benar, bukan nanti malah bisa-bisa kalau kita ikut cadel malah dia menganggap cadel itu benar dan yang benar itu salah. Betul. Iya. Bagaimana dunia alam pikirannya anak-anak ya kita ikuti. Jangan anak-anak masih usia 5 tahun kita kasih yang rumit, cara berpikir yang terlalu seperti kita berbicara dengan teman-teman, kasih teori, kasih konsep-konsep, tidak begitu. Kita harus sederhanakan bahasa yang mudah dimengerti ke anak-anak. Seperti tadi contoh-contohnya, ya saya rasa tidak susah. Itu saja. Mungkin maksud pertanyaannya itu tadi, cara berbicaranya. Hindari cadel, hindari meniru kesalahan, jangan membenarkan kesalahan yang mereka bikin dengan kita ulang itu kesalahan. Justru dengan dia salah, kita abaikan, kita pura-pura anggap dia benar, sehingga dia juga merasa tidak ada masalah dengan kekurangannya. Ya kekurangan karena memang usianya belum bisa lancar bicara. Kan biasa banyak orang dewasa di sekitar kita itu kayak niru-niru anak-anak. Dia kayak menertawai. Siapa mau mimi begitu kayak mau mimi cucu kayak begitu. Atau biasa kita lakukan dengan kita itu tadi. Jadi meskipun dia salah, kita tetap berbicara normal ke mereka. Abaikan kesalahannya, abaikan kekurangannya, dan perlahan dia akan bisa normal berbicara seperti orang pada umumnya. Gitu. Tapi logikanya kita ikut sama mereka kayak kurang lebih seperti itu. Iya. Yang kira-kira mereka akan paham. Dan kita kan lihat kan reaksinya kalau misalkan mereka ngerti atau tidak. Dia kan kita lihat sorot matanya, kita lihat anggukan kepalanya, dan isyarat-isyarat lainnya. Seperti itu saja. Jadi kalau misalnya dia belum mengerti, dia pasti bertanya ulang. Maksudnya bagaimana? Misalnya kalau anak itu ya bisa menyusun kata, kalimat yang baik, dia pasti tanya ulang, apa maksudnya tadi? Atau dia ulangi untuk meyakinkan dirinya bahwa dia tidak salah menyimpulkan apa yang kita mau, kita inginkan ke mereka. Gitu. Nah,
Tapi ini semua akan bisa terjadi kalau anak tidak ada rasa takutnya ya, tidak ada intimidasi orang dewasa kepada anak-anak. Jadi kan kadang-kadang itu anak-anak mungkin di suatu ketika kita kayak memerdekakan dia, tapi di suatu ketika juga kita kayak kerdilkan dia. Kita tidak kasih ruang, kita menertawai mereka. Kita tidak sadar loh orang dewasa itu kadang melakukan hal-hal remeh, lucu menurut dia, tetapi itu menyakitkan di anak-anak. Nah, itu jangan sampai itu kita lakukan supaya tingkat kepercayaannya anak, rasa amannya untuk dia berkomunikasi, untuk bercerita dengan kita itu tumbuh. Dia merasa dia bersama orang-orang yang percaya. Dia yakin bahwa kita adalah orang yang tepat untuk dia ceritakan, untuk dia mengadu dan sebagainya. Ya, jadi harus ada lingkungan yang terjaga gitu, antara orang dewasa, sesama orang dewasa dengan anak. Ya. Kak, kita sambung di sesi kedua Kak ya. Kita jawab di Kak, persoalan perundungan kita jawab di sesi kedua.